Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada dosen dan rekan-rekan semua atas waktunya. Kami di sini akan mempresentasikan tentang kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Pertama-tama, berikanlah kami waktu untuk memperkenalkan diri. Saya selaku moderator Taruna Muda Raden Muhammad Haikal Yasin STB 4352. Kemudian dilanjutkan dengan rekan-rekan lainnya. Izin perkenalkan diri, nama Ardan Wijaya, STB 4317. Izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Bagus Indra Gunawan, STB 4319. Izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Johan Sitorus, STB 4333. Siap, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Polekip Angkatan 55, nama Kadek Heri Darmawan Putra, STB 4334. Siap, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Noveli Nurmala Simbolon, STB 4348. Siap, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Radit Prayoga Wibawa, STB 4350. Siap. Izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Satira Fauzia, STB 4354. Kemudian akan dilanjutkan dengan pemateri pertama. Kepada Ardandi dipersilahkan. Izin, sejarah Sumatera Barat. Yang pertama, 1. Prasejarah. Ditemukan peradaban di negeri Mahat terdiri dari 3 periode, yaitu peradaban Megalitikum atau zaman purba, peradaban Candi, dan peradaban Islam. 2. Sriwijaya. Sejarah berdirinya Provinsi Sumatera Barat semakin terlihat sejak dipimpinnya daerah ini oleh Raja Aditya Warman. 3. Belanda atau VOC. Nama Sumatera Barat ditemukan pada masa VOC. Mereka menamai Sumatera Barat dengan sebutan Hope de Contour, Sumatera West Coast, atau kawasan perdagangan utama pantai barat Sumatera. 4. Jepang. Pada masa penjajahan Jepang atau 1942 sampai 1945, Residenti Sumatera West Coast berubah nama menjadi Sumatora Nishiki Gansu atau Keresidenan Pantai Barat Sumatera. 5. Kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan Indonesia pada 1945, wilayah Sumatera Barat tergabung dalam Provinsi Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi. Geografis. Sumatera Barat terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Provinsi Sumatera Barat memiliki daratan seluas 42.297,30 km persegi yang setara dengan 2,17% luas wilayah Indonesia. Dari seluruh luas tersebut, lebih dari 45,17% merupakan kawasan yang masih ditutupi hutan lindung. Garis pantai provinsi ini seluruhnya bersentuhan langsung dengan Samudra Hindia sepanjang 2.420.357 km dengan luas perairan lautan 186.580 km persegi. Sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. SDM yang ada di Sumatera Barat berupa batu bara, batu besi, batu gelana, timah hitam, seng, mangan, emas, batu kapur atau semen, kelapa sawit, kakao, gambir, dan hasil perikanan. Sementara itu, Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak sumber keanekaragaman hayati. Sebagian besar dari wilayah Sumatera Barat terdapat hutan tropis alami dan dilindungi. Banyak spesies langka masih dapat dijumpai, seperti Rafflesia arnoldi atau bunga terbesar di dunia, harimau Sumatera, siamang, tapir, rusa, beruang, dan banyak jenis burung dan kupu-kupu.
kependudukan, suku bangsa, dan agama di Sumatera Barat. Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan tahun 2010, jumlah populasi di Sumatera Barat sekitar 4.846.909 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 110 jiwa per kilometer persegi. Kabupaten atau kota yang memiliki penduduk paling banyak ialah Kota Padang, yang mencapai 833.562 jiwa. Sedangkan kabupaten atau kota yang memiliki tingkat kepadatan tertinggi ialah Kota Bukit Tinggi, yakni 4.400 jiwa per kilometer persegi. Mayoritas masyarakat Sumatera Barat memiliki etnis Minangkabau yang sebagian besar memeluk agama Islam. Pendidikan dan bahasa di Sumatera Barat. Sumatera Barat dahulunya pernah menjadi pusat pendidikan di Pulau Sumatera, terutama pendidikan Islam dengan surau sebagai basis utamanya. Sumatera Barat banyak didirikan universitas dan sekolah tinggi, yaitu seperti Universitas Andalas, UIN Imam Bonjol Padang, Universitas Negeri Padang, dan IPDN Bukit Tinggi. Di provinsi ini pada umumnya terdapat 3 bahasa yang digunakan dan tersebar di kabupaten dan kota di Sumatera Barat, yaitu bahasa Minangkabau, Batak, dan Mentawai. Tradisi yang ada di Sumatera Barat yang pertama yaitu upacara tabuik. Terdapat 7 rangkaian ritual yang dilaksanakan. Prosesi dimulai pada tanggal 1 Muharram sebagai perayaan Tahun Baru Hijriah. Hari puncaknya adalah pelaksanaan ritual tabuik naik pangkek. Sebagai penutupnya, pada saat menjelang maghrib, tabuik tersebut diarak menuju pantai Gondoria dan dilarung ke laut. Yang kedua yaitu Batagak Panghulu, yaitu sebuah upacara adat Minangkabau untuk meresmikan seorang datuk menjadi Panghulu. Panghulu merupakan pemimpin kaum, pembimbing dari anak kemenakannya, dan menjadi niniak mama di nagarinya. Ketiga, upacara turun mandi adalah ritual adat secara turun-temurun oleh masyarakat Minangkabau. Upacara turun mandi merupakan dilaksanakan sebagai ungkap rasa syukur kepada Sang Pencipta atas kelahiran seorang bayi dalam sebuah keluarga. Upacara ini juga dilaksanakan untuk memperkenalkan bayi tersebut kepada masyarakat. Keempat, Batagak Kudu-Kudu adalah tradisi masyarakat Minangkabau yang dilakukan beramai-ramai dalam pendirian sebuah bangunan, baik itu berupa rumah pribadi atau fasilitas umum seperti jalan raya dan rumah ibadah. Selanjutnya yang kelima, mandi Balimau merupakan sebuah tradisi mandi yang dilakukan sebagian masyarakat Minangkabau. Tradisi ini merupakan tradisi mandi menggunakan jeruk nipis yang dilakukan di aliran sungai atau tempat pemandian pada saat menjelang datangnya bulan Ramadan. Tradisi ini dilakukan untuk mensucikan diri lahir dan batin sebelum melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. 6. Makan bajamba atau makan barapak merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat Minangkabau dan dihadiri dari puluhan sampai ribuan orang. Tradisi makan bersama ini biasanya digelar pada saat perayaan hari-hari besar agama Islam atau upacara adat dan pertemuan-pertemuan penting lainnya. Selanjutnya, yang ketujuh, Pacu Jawi atau bahasa Minang adalah balapan sapi. Merupakan olahraga tahunan yang dilaksanakan di 4 kecamatan secara bergilir selama 4 minggu. Kecamatan tersebut yaitu Pariagan, Tambatan, Lima Kaum, Sungai Tarap.
Tradisi ini sekilas sama dengan karapan sapi Madura, tetapi memiliki perbedaan, yaitu karapan sapi Madura dilaksanakan di tanah kering, tetapi pacu Jawi dilaksanakan dalam kondisi berlumpur. Selanjutnya, kerik gigi adalah tradisi yang biasanya dilakukan oleh suku Menawai, khususnya perempuan. Tradisi ini merupakan simbol bagi seorang wanita bahwa dirinya sudah cukup dewasa. Bagi masyarakat suku Mentawai, gigi yang runcing merupakan simbol kecantikan wanita. Izin saya melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada tradisi upacara Pakilia. Upacara Pakilia adalah tradisi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Mentawai. Tradisi ini merupakan upacara penyambutan keluarga baru pada suatu keluarga atau suku. Tradisi ini biasa dilakukan setelah pemberkatan di gereja dan dilaksanakan untuk umat Katolik saja. Selanjutnya ada tradisi Bapoleh. Tradisi ini merupakan upacara adat yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat Silungkang, Sumatera Barat. Upacara ini berupa pemberian gelar, datuk, maringi, rajo, sampono, dan sebagainya kepada mempelai laki-laki atau waktu pernikahan. Selanjutnya ada makanan khas Sumatera Barat. Yang pertama, rendang. Rendang adalah daging sapi yang diolah menggunakan berbagai rempah-rempah dan santan, kemudian dimasak dalam jangka waktu yang lama. Rendang dapat bertahan berhari-hari hingga berminggu-minggu. Misalnya ada gulai gazebo. Gulai gazebo merupakan makanan yang terbuat dari tandung lamut, yaitu bagian dari daging sapi yang terletak pada punuk sapi yang hampir semuanya terdiri dari lemak kenyal. Makanan ini disajikan dengan kuah asam padas namun tidak menggunakan santan. Yang selanjutnya ada nasi kapau. Makanan ini disajikan dengan gulai kapau serta berbagai jenis lauk dan sayuran. Gulai kapau memiliki rasa sedikit asam dan terbuat dari kol, nangka, kacang panjang, dan untuk lauk biasa terdiri dari rendang, kikil, dan lainnya. Untuk sayur terdiri dari rebung muda dan sebagainya. Yang keempat ada gulai itiak. Gulai itiak merupakan makanan khas Kota Gadang yang terbuat dari daging bebek muda dengan cacahan cabai hijau. Makanan ini diolah tanpa santan serta memiliki cita rasa yang pedas. Makanan khas Sumatera Barat lainnya, yang lainnya itu soto Padang. Makanan khas dari Sumatera Barat ini biasa dihidangkan bersama dengan irisan daging sapi yang sudah digoreng kering, perkedel kentang, dan bihun. Kaldu sapi yang digunakan terasa kuat karena ditambah berbagai rempah. Yang selanjutnya ada sate Padang. Sate Padang terdiri dari 3 varian sate, yaitu sate Padang panjang, sate Padang, dan sate Pariaman. Makanan khas Sumatera Barat ini menggunakan bahan daging sapi, jeroan, dan lidah dengan bumbu kuah kacang kental yang ditambah cabai yang banyak, sehingga terasa pedas. Selanjutnya ada gulai bana. Makanan khas Sumatera Barat yang utamanya otak sapi yang dipotong-potong. Otak sapi dimasak dalam bumbu gulai. Ada beberapa resep lainnya gulai ini menggunakan irisan daun mangkok yang banyak sehingga memiliki cita rasa yang khas. Misalnya ada dendeng. Dendeng merupakan daging sapi yang dipotong tipis-tipis menjadi serpihan yang lemaknya dihilangkan, dibumbui dengan saus manis, asin atau asam, dan dikeringkan menggunakan api kecil. Selanjutnya, makanan khas Sumatera Barat ada dadi. Dadi merupakan yogurt tradisional Minangkabau yang berasal dari susu kerbau. Makanan ini difermentasi di dalam wadah bambu yang ditutup dengan daun puaru atau daun pisang yang dilayukan di atas api. Proses fermentasi biasa dilakukan sekitar 2-3 hari serta dihidangkan sebagai sarapan pagi yang dicampur dengan empang dan gula merah. Dadi juga dipakai sebagai lauk pendamping nasi. Kemudian ada piaram. Piaram merupakan makanan khas Sumatera Barat yang mirip dengan kue cucur Betawi. Piaram merupakan kue cucur yang mirip seperti Betawi yang memiliki bahan utama tepung dan bertekstur kering di bagian pinggir serta lembut di bagian tengah. Kemudian ada pakaian adat Sumatera Barat.
pakaian adat Sumatera Barat. Yang pertama ada pakaian bundo kandang. Biasa pakaian ini dipakai oleh wanita yang sudah menikah. Kemudian pakaian penghulu. Pakaian penghulu ini terdiri dari ukiran-ukiran emas yang terdapat dalam baju tersebut. Kemudian segala pakaian yang dipakai oleh penghulu tersebut memiliki arti tersendiri yang menunjukkan kepenghuluan. Kemudian ada atribut pakaian adat Minang perempuan. Yang pertama ada minsi, kedua baju batu bue, yang ketiga tingkluak, yang keempat gelang, yang kelima selempang, keenam lambak atau sarung, yang terakhir dukwa atau kalung. Yang selanjutnya atribut pakaian adat Minang pria. Yang pertama yang ada pada kepala yaitu destar atau sapot. Yang kedua sandang atau selendang, kemudian keris, cawe, dan susam tiang. Kemudian ada kerajinan dan lagu daerah Sumatera Barat. Kerajinan Sumatera Barat yang pertama bordir, yang kedua ulaman, yang ketiga tenunan pandai sike, yang keempat tenunan silukang, yang kelima kerajinan perak dan songket foto gadang, yang keenam batik tanah liat. Kemudian lagu daerah Sumatera Barat. Yang pertama ada anak daro, yang kedua ayam dan lapeh, yang ketiga badilin, yang keempat Bare Solo, yang kelima dayung palinggam, yang keenam kaparak tiga, yang ketujuh tabanglah bungo dan sebagainya. Dan yang kemudian ada tempat wisata di Sumatera Barat. Yang pertama ada Pantai Air Manis, yang kemudian ada Museum Aditya Warman, kemudian ada Danau Dieteh, kemudian ada Jembatan Kelok 9, kemudian Lubang Jepang Bukit Tinggi, Jam Gadang, Sarai Siano, dan Lembah Harau 50 Kota. Kemudian ada alat musik Sumatera Barat. Yang pertama itu tambua, kemudian ada saluang, kemudian ada talempong, terus ada puput sarwai, bansi, rabak, dan gandang tabuik. Kemudian ada tarian tradisional Provinsi Sumatera Barat. Yang pertama itu ada tari payung, kemudian ada tari piring, kemudian ada tari indang, kemudian ada tari lilin, ada tari pasembahan Minang. Yang selanjutnya ada tari rantak, tari ambek-ambek koto anau, tari alang babega, tari randai, dan tari gelombong. Untuk senjata tradisional Sumatera Barat ada yang pertama tuh ada kurambia, kemudian ada sumpitan, lalu ada kelawang padang, talempong, tudui, dan keris pusaka Minangkabau. Untuk rumah adat Sumatera Barat ada rumah gadang yang memiliki istilah lain yaitu godang, bagonjing, dan bajuang. Rumah adat ini memiliki keunikan yang dapat dilihat dari atapnya yang runcing yang menyerupai tanduk kerbau. Bagian atap yang melengkung dan lancip pada rumah gadang ini disebut sebagai gojong. Gojong ini merupakan simbol dari masyarakat Minangkabau. Pada bagian atap berbentuk runcing yang terbuat dari ijuk ini juga bertahan lama hingga puluhan tahun.
Rumah adat Minangkabau ini berbentuk 4 persegi panjang dan terdiri atas 2 bagian, yaitu depan dan belakang. Dan biasanya bagian depan itu terdapat ukiran ornamen yang bermotif akar, daun, bunga, serta bidang jajar genjang dan persegi 4. Sedangkan bagian belakangnya dilapisi dengan bambu. Sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.